Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu sintesis protein. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Sintesis protein adalah pembentukan protein dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, yang dilakukan RNA atas kode atau perintah dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel, juga berada dalam ribosom yang merupakan organel sel yang ukurannya kecil dan padat. DNA dan RNA adalah molekul penting dalam biologi yang berperan sebagai penyimpan dan pembawa informasi genetik pada makhluk hidup. DNA dan RNA memiliki peran yang berbeda tetapi saling terkait dalam proses replikasi dan ekspresi genetik untuk sintesis protein, yang merupakan dasar fungsi kehidupan. DNA merupakan molekul yang berfungsi menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik dan fungsi organisme. DNA berbentuk heliks ganda yang terdiri dari dua untaian berlawanan dan tersusun dari basa nitrogen yang di dalamnya terdapat adenin, timin, guanin, dan sitosin. Lalu ada gula deoksiribosa dan gugus fosfat. DNA biasanya ditemukan di dalam inti sel organisme eukariotik dan di nukleoid pada prokariota. RNA berperan sebagai pembawa pesan genetik dari DNA untuk diterjemahkan menjadi protein. RNA merupakan rantai tunggal yang terdiri dari basa nitrogen yang di dalamnya terdapat adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Lalu ada gula ribosa dan gugus fosfat. Ada beberapa jenis RNA yang memiliki fungsi spesifik, seperti mRNA, yaitu pembawa pesan genetik. Lalu ada tRNA sebagai pembawa asam amino, dan yang terakhir ada RNA, yaitu penyusun ribosom. Tujuan dari mekanisme transkripsi dan translasi adalah untuk mengubah informasi genetik yang ada di dalam DNA menjadi protein, yang kemudian digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi biologis dalam sel. Proses transkripsi adalah proses menyalin salah satu untai DNA menjadi mRNA atau molekul RNA. Transkripsi berlangsung di dalam nukleus dan memiliki 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi. RNA polimerase memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Yang kedua ada elongasi. RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuk mRNA yang menyalin kode genetik pada DNA. Yang ketiga, terminasi. Proses terakhir transkripsi yaitu ketika untaian mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Translasi ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom. Terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi juga terbagi ke dalam 3 tahap berikut. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Yang kedua, elongasi. Kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Tahapan terakhir yaitu tahap terminasi. Proses translasi berakhir ketika ribosom mencapai atau bertemu dengan salah satu kodon stop pada utas mRNA. Kodon stop ada 3, yaitu
UAA, UAG, dan UGA. Setelah itu, tRNA dan ribosom yang berperan selama translasi dan juga rantai polipeptida yang dihasilkan akan dibebaskan. Kesimpulan, sintesis protein adalah proses mengubah informasi genetik DNA menjadi protein fungsional atau proses penting yang memungkinkan sel membuat protein yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.